Halo semua siswa-siswi kelas 8 SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Di video sebelumnya kita sudah membahas bab 1 dengan materi pola bilangan, dan di bab 2 ini kita akan membahas koordinat kartesius. Oke, langsung saja kita bahas. Berikut adalah penjelasannya. Koordinat kartesius dengan pengertian, koordinat adalah pasangan bilangan XY dengan X dan Y adalah bilangan real. Kemudian titik PXY dengan X adalah absis dan Y adalah koordinat. Kemudian letak titik P dengan titik XY pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi letaknya titik P ini berada pada sumbu X dan sumbu Y dari titik asal. Jadi kalau titik asal itu adalah titiknya 0,0, merupakan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kita buat gambarnya. Oke. Jadi kalau sumbu X itu adalah bentuk horizontal dan sumbu Y itu bentuk vertikal. Nah, bagaimana kita menentukan letak titik P ini? Caranya adalah X, ini titik asal ya, titik 0. Jadi X itu sepanjang X, di sumbu X itu sepanjang X ini. Kemudian di sumbu Y sepanjang Y. Jadi titik PXY adalah di sini, posisinya di sini. Kita buat contoh soal. Posisi atau kedudukan titik A 2,5 pada bidang koordinat kartesius. Kita buat gambarnya, ini dia. Jadi ini adalah si X-nya ya. 2-nya si X, kemudian si Y-nya adalah 5. Berarti X sepanjang 2 di sini. Kemudian Y-nya sepanjang 5. Jadi boleh kita buat titik atau posisi titik A adalah di sini. Inilah cara untuk menentukan kedudukan atau posisi suatu titik. Kita lanjut. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi ada 4 bagian ya. Kita buat gambarnya. Nah, ini dia. Jadi kalau ini tandanya, tanda panah ini artinya seterusnya ya, dan ini juga. Oke. Di koordinat itu ada istilah dikenal dengan bilangan positif dan bilangan negatif. Jadi kalau ini titik asalnya, kalau sebelah sini itu positif, sini negatif, ini positif ya. Kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Nah, kemudian kalau untuk kuadran 1 atau kuadran pertama, posisinya adalah di sini. Nih. Oke, jadi angkanya atau titiknya itu, titik X-nya itu positif dan titik Y-nya itu positif. Kemudian di kuadran kedua, nilai X itu negatif ya, nilai negatif sini. Kemudian nilai Y-nya positif. Dan di kuadran ketiga, semuanya bernilai negatif, baik si X maupun Y. Dan yang terakhir, kuadran keempat, posisinya di sini, dengan nilai atau X-nya itu positif dan Y-nya negatif. Sebagai keterangan, kuadran 1 merupakan daerah sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif. Kuadran kedua, X-nya negatif dan Y-nya positif. Di kuadran ketiga, X-nya negatif
dan Y-nya negatif. Dan yang terakhir, kuadran keempat, X-nya positif dan Y-nya negatif. Kita buat contoh soal. Titik P minus 3,5 pada sistem koordinat kartesius terletak pada kuadran. Jadi kita lihat bahwa nilai X-nya atau tanda X-nya adalah negatif dan Y-nya positif. Berarti kalau X-nya negatif dan Y-nya positif berada di kuadran kedua. Jadi jawabannya adalah di kuadran kedua. Perlu diketahui untuk menentukan titiknya adalah, jadi yang pertama kali yang ini adalah si X-nya, kemudian yang ini si Y-nya. Selanjutnya jarak antara dua titik. Kita misalkan titik A dan titik B. Titik A, XA dan YA. Titik B, XB dan YB. Jadi untuk menentukan jarak antara dua titik, rumusnya adalah jarak AB sama dengan akar dari XB dikurang XA dikuadratkan plus YB dikurang YA dikuadratkan. Sebagai contoh, agar lebih paham, hitunglah jarak P 2,1 dan Q 5,5. Nah, untuk lebih mempermudah kita buat ya. XY, ini kita buat X1 untuk P dan Y1 untuk P. Dan untuk Q, kita buat ini X2 dan Y2. Rumusnya adalah rumus jarak PQ sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan plus Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Jadi tadi sudah kita buat ya tandanya bahwa X1 itu untuk P dan Y1 juga untuk P, X2 dan Y2 untuk Q. Nah, kita lanjut bahwa X2 itu adalah 5 dan X1 adalah 2. Berarti 5 dikurang 2. Kemudian Y2 sama dengan 5 dan Y1 sama dengan 1. Berarti 5 dikurang 1. Kita lanjut. 5 dikurang 2 sama dengan 3 dan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti akar dari 9 plus 16 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, kemudian kita buat agar lebih paham, agar tidak kebingungan. Seperti ini juga boleh kita buat. Tadi ini ya, X2 dikurang X1. Nah, boleh kita buat X1 dikurang X2 dan Y1 dikurang Y2. Boleh ya. Kita buat tadi X1-nya sama dengan X1-nya sama dengan 2. Nah, yang pastinya harus sama-sama X ya. Jadi kalau X1 harus dikurangkan dengan X2. Jangan menjadi Y1 dan X1. Salah ya. Nah, oke kita lanjut. Dan X2-nya sama dengan 5. Ini ke Y1-nya sama dengan 1. Y2-nya sama dengan 5. Kita lanjut. X1 kurang X2 berarti 2 dikurang 5 dikuadratkan plus 1 dikurang 5 dikuadratkan. 2 dikurang 5 hasilnya minus 3 ya. Dan 1 dikurang 5 hasilnya minus 4. Nah, minus 3 pangkat 2 itu artinya minus 3 dikali minus 3. Ingat, kalau minus kali minus jadi positif. Oke, kita lanjut. 9 plus 16, akar dari 9 plus 16
sama dengan 25, akar 25 sama dengan 5. Hasilnya tetap sama ya. Boleh digunakan yang ini juga boleh, terserah ya, mana yang lebih mudah, hasilnya sama. Oke, kita akan membahas 3 soal. Soal yang pertama adalah titik P dengan X minus 3 dan Y5 pada sistem koordinat kartesius terletak pada kuadran. Oke, sebagai keterangan agar lebih paham lagi bahwa di kuadran 1 nilai X dan Y positif, keduanya positif. Kemudian di kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga, X-nya negatif dan Y-nya negatif. Di kuadran keempat, X-nya positif dan Y-nya negatif. Semakin banyak kalian bahas soal, jadi kalian semakin paham di mana posisinya suatu titik di kuadran 1 atau di kuadran yang lain. Nah, dari keterangan ini bisa kita jawab bahwa titik B berada di kuadran kedua ya. X-nya negatif dan Y-nya positif. Oke, kemudian untuk nomor 2, jarak antara titik 2, minus 3 dan 2,2 adalah dalam satuan ya. Oke, kita buat keterangannya bahwa si 2 itu adalah X dan 3 itu adalah Y. Dan kita buat lagi sini, si 2-nya itu X, si Y-nya itu 2, Y-nya juga 2 ya. Nah, agar lebih paham, kita misalkan ini titik A ya, titik A, dan ini titik B. Oke, rumusnya adalah, ini kita buat simbol dengan X1 dan X2, Y1 dan Y2. Ini boleh kita buat X1, terserah ya. Ini kita buat X1, ini kita buat X2. Kemudian ini Y1, dan ini Y2. Oke, berarti X1 dikurang X2 sama dengan 2 dikurang 2 ya. Ini kita buat X1 tadi ya. X1, berarti X1-nya 2, X2-nya juga 2. Dikuadratkan, kemudian plus XY1-nya sama dengan minus 3. Ini minus 3. Dan Y2-nya sama dengan 2. Berarti minus 3 dikurang 2 sama dengan minus 5. Oke, dan ini 2 dikurang 2 sama dengan 0 ya. Kita lanjut. Akar dari 0 pangkat 2 plus minus 5 pangkat 2. Minus 5 pangkat 2 berarti minus 5 dikali minus 5. Minus kali minus jadi positif ya. Berarti hasilnya adalah akar dari 25. Hasil akar dari 25 sama dengan 5. Jadi jarak dari titik ini, ke titik ini adalah 5 dalam satuan panjang. Kemudian soal nomor 3, bidang datar yang dibentuk oleh titik A 0,5, B minus 2 dengan minus 2, C 5,0, dan D 7,7 berbentuk. Oke, berarti kita harus buat dulu koordinat kartesiusnya. Oke, tadi titik A adalah 0,5, titik B minus 2, minus 2, titik C 5,0, titik D 7,7. Jadi kita buat dulu posisi atau kedudukan titik A, B, C, dan D. Kemudian kita gabungkan nanti berbentuk persegi atau apa nanti kita cari sama-sama. Kita buat dulu gambarnya. Oke, berarti kalau vertikal itu sumbu Y dan horizontal itu sumbu X. Kita buat angkanya. Oke, ini dia. Oke, kita lanjut bahwa titik A 0,5 ya. Berarti X-nya 0 dan Y-nya 5. Berarti X-nya 0 dari sini.
dan Y-nya 5. Kita hitung Y-nya 5 ini sumbu Y ya. Sumbu Y dan ini sumbu X. Oke, berarti titiknya di sini. Oke. Titik A-nya sudah kita peroleh. Oke, kemudian titik B minus 2, X-nya minus 2, dan Y-nya minus 2. Berarti X-nya minus 2 dari sini, dan Y-nya juga minus 2. Berarti titiknya adalah di sini. Oke, ini adalah titik B. Selanjutnya titik C, X-nya 5, dan Y-nya 0. Berarti Y-nya 0, X-nya 5 di sini. Berarti ini adalah titik C. Dan yang terakhir, titik D, X-nya sama dengan 7, dan Y-nya juga 7. Berarti X-nya 7, dan Y-nya 7. Berarti kedudukan atau posisi titik D di sini. Kemudian dari keempat titik kita gabungkan titik A ke titik B ke titik C ke titik D, dan titik A ke titik B. Kita peroleh suatu gambar bidang datar dengan ini adalah jajar genjang. Sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 4 soal. Silakan dikerjakan sambil latihan di rumah agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Soal yang pertama adalah titik P minus 6, minus 8 pada sistem koordinat kartesius terletak pada kuadrat. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian soal nomor 2 adalah jarak antara titik 4,10 dan minus 2,2 adalah jaraknya. Tadi sudah kita bahas rumus untuk mencari jarak. Kemudian untuk soal nomor 3 adalah jarak titik 4, minus 3 dari titik asal. Ya. Nah, kalau titik asal itu adalah 0,0 ya. Berarti nanti ini titik asalnya ya, 0,0. X-nya 0 dan Y-nya juga 0 dalam satuan panjang. Dan yang terakhir adalah hubungan titik-titik A 1,3, titik B 3,7, titik C 0,14, dan titik D minus 2,10. Digambar pada sistem koordinat kartesius akan dibentuk nanti gabungkan titik A, titik B, dan titik C. Caranya tadi sudah kita buat ya untuk menentukan kedudukan atau posisi titik A. Oke, dikerjakan dan tetap semangat untuk belajar matematika, dan video ini semoga bermanfaat, dan tunggu materi-materi selanjutnya di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa. Yeah.